Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membangun server DNS dan kemudian kita uji menggunakan klien ya. Hanya saja karena kliennya menggunakan Windows 7, yang mana Windows 7 itu di tahun 2006 ini sudah tua ya, sudah ketinggalan zaman teknologinya, termasuk browsernya, dan tidak bisa di-upgrade sehingga Windows itu browsernya tidak bisa kita gunakan untuk menguji server DNS ya. Meskipun servernya sudah berhasil, tapi tidak bisa kita uji menggunakan browser, hanya bisa kita uji menggunakan NSLookup gitu. Nah, oleh karena itu, setelah video setting DNS kemarin, saya sudah membuat satu klien lagi menggunakan Windows 10 ya. Tapi tidak saya tunjukkan pembuatan videonya karena menurut saya instalasi Windows itu tidak terlalu sulit. Jadi tinggal next sampai finish begitu. Pada video ini nanti kita akan lanjutkan proses konfigurasinya untuk membentuk web server atau server-server yang lain. Saya nyalakan dulu yang klien kedua untuk menguji. Jadi konfigurasinya akan seperti ini jaringannya. Ada klien 1, ada klien 2. Klien 2-nya menggunakan Windows 10. IP-nya kemarin saya buat ke 12 ya. 192.168.50.12. Baik, jadi jaringannya seperti ini. Kemudian ini adalah tampilannya Windows 10. Nah, jadi lebih modern tampilannya ya. Ini adalah server DNS-nya. Yang ini ya, yang Debian 13.4 ini server DNS-nya. Saya sudah nyalakan, kemudian saya login kan. Oke, di Windows 10 ini kita cek IP-nya. Nah, IP-nya 192.168.50.12. Gateway-nya ke 51. Kita lihat lebih lengkap. Config test all. DNS-nya mana? Oh, ini DNS-nya adalah 50.2. Jadi DNS-nya adalah ini ya, server DNS internal. Kemudian kita gunakan untuk nge-ping keluar, misalnya ping google.com. Tidak bisa ya. Kita tes menggunakan browser. Ini sudah bisa ya. Misalnya kita buka TikTok. Oke, sudah bisa ya. Ini proses di Windows-nya agak lama karena saya set dengan RAM 1 GB. Jadi Windows 10-nya saya beri RAM 1 GB. Kemudian server DNS-nya juga 1 GB. Karena saya akan mempraktekkan menggunakan beberapa server yang terpisah. Jadi masing-masing 1 GB supaya RAM fisik di laptop saya mencukupi. Kemudian di video ini saya akan melanjutkan pembuatan server-server berikutnya. Jadi saya mencoba membuat server web, server FTP, dan mungkin server-server yang lain secara terpisah. Jadi kalau dilihat di sini, ya, ini ada beberapa server nantinya ya yang dibuat terpisah dari server DNS. Ini saya bisa rename. Ya, ini bisa di rename, tetapi karena posisinya lagi running maka rename-nya hanya bisa saat posisi mati ya. Jadi nanti bisa kita rename jadi server DNS misalnya. Kemudian ini web server, kemudian ini FTP server dan lain-lain. Untuk membuat server-server yang baru ini, kalian bisa mendownload dan menginstal secara manual. Tetapi di VirtualBox ini kita bisa melakukan cloning. Jadi misalnya ini saya membuat web server ini saya install lagi sendiri secara manual. Kemudian untuk dari web server ke FTP server ini saya lakukan cloning. Jadi bagaimana cara mengcloning? Mudah saja, tinggal klik kanan kemudian clone. Nah, ini namanya kita ganti. Misalnya saya mau membuat DHCP server ya. DHCP server. Ya, Debian. Nah, lalu kita milih yang full clone saja. Karena kalau link clone itu artinya meskipun di sini berbeda mesinnya, virtual mesinnya, tetapi dia masih terhubung ke storage yang sama, ke hard disk yang sama, jadi melink begitu. Lalu yang lainnya nggak usah diubah, jadi cukup gini saja, DHCP server, misalnya Debian 13.4 gitu ya, atau DHCP server gitu aja nggak apa-apa. Ya, tapi saya untuk membedakan dengan yang Ubuntu atau dengan Windows, saya kasih keterangan sistem operasinya. Kemudian finish. Nah, dia akan mengcopy semuanya. Pastikan power off ya. Kalau running dia nggak bisa di-clone. Nah, jadi harus diposisikan
powernya mati. Nah, ini terbentuk web server, FTP server, dan DHCP server. Lokasinya di disk kita itu ada di, kalau memang default ya, tidak diubah ya, itu ada di users ya, C users, kemudian nama usernya, saya membuat nama Muhanif, ini username saya, kemudian VirtualBox VMS ya. Nah, ini terbentuk baru DHCP server, FTP server, web server. Yang barusan kita buat yang ini ya, DHCP server. Tiga virtual machine ini itu identik, sama isinya. Jadi saya membuat server baru dengan cara menginstal baru, namanya yang ini, web server ini. Kemudian belum saya konfigurasi, belum saya ubah-ubah isinya. Kemudian saya clone menjadi ini, FTP server ini. Kemudian saya clone lagi menjadi DHCP server yang ini. Oke, jadi kalau kita mau mengclone, itu sebaiknya server yang memang masih fresh gitu ya, masih belum diubah konfigurasinya. Sementara yang ini tadi, yang DNS server, ini sudah saya ubah konfigurasinya. Nah, jadi kira-kira akan seperti ini nanti. Ini web server atau server web. Kemudian kita akan membuat lagi, ini kasih alamatnya misalnya 3, DNS-nya ke ini aja, 52 ke sini ya. Saya perkecil saja biar cukup. Baik, jadi kira-kira misalnya kita memiliki beberapa server ini, server web, server FTP, server DHCP, server email ya. IP-nya 53, 54, 55, 50.6 misalnya saja ini ya. Nah, baik. Jadi misalnya seperti ini. Jaringan akhirnya nanti ada server DNS, ada klien, ada beberapa server yang lain ya. Nah, semua klien menggunakan Windows, kemudian semua server menggunakan Linux Debian. Kemudian ini semua dalam virtual box, jadi semuanya virtual machine, kemudian koneksi ke internet menggunakan host only adapter yang di-share ke koneksi WiFi. Nah, sekarang kita masuk ke instalasi web server ya. Kita gunakan yang ini ya. Kita nyalakan. Baik, sekarang kita sudah masuk. Nah, paket yang akan kita gunakan sebagai web server adalah paket Apache ya, Apache 2. Penjelasannya ada di modul praktikum. Jadi di video ini langsung saja saya jalankan. Sebelum install kita biasakan melakukan update ya. Ya. Oh ya, ini baru, jadi kita lakukan sudo dulu. Kemudian kita restart. Kita coba update lagi. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita install paket Apache. Oke, kita cek dulu. Nanti akan menginstall Apache dengan dependencies Apache 2-data dan Apache 2-utils ya. Ini disarankan untuk diinstal, tapi kita lewati dulu saja. Kita ini saja, yes. Oke, sudah selesai. Kita coba cek. Oke, ini sudah aktif running ya. Ctrl C. Baik, sekarang kita coba melakukan pengetesan. Tapi kita lihat dulu IP-nya. Sepertinya, oh ya, IP-nya masih yang default ya, masih NAT ya. Ini masih NAT, belum kita ubah ke host only adapter. Jadi belum bisa kalau kita lakukan pengujian menggunakan browser misalnya ya. Jadi HTTP 192.168.50.3 ini belum bisa karena kita belum mengset IP ke 53. Jadi ya, ini masih menggunakan NAT, jadi belum bisa di ping dan belum terhubung. Maka kita setting dulu jaringannya menjadi host only adapter. Ini juga sekalian saya buat ke host only adapter. Oh, yang ini mah sudah ya. Yang ini belum. Ini besok saja. Baik, sudah saya start.
Kalau di video-video sebelumnya, saya mempraktekkan men-setting IP address menggunakan terminal, ya, menggunakan ini melalui file etc network interfaces, ya. Nah, kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana mengkonfigurasi IP address melalui GUI, ya. Jadi diklik sini setting, kemudian ini where, ya. Kita klik ini ikon settings, ya, atau network option. Kemudian kita pilih IP versi 4. Nah, kita pilih manual. Nah, ini addressnya 50 berapa tadi ya untuk web server? 53 ya. Maksudnya DNS-nya kita larikan ke DNS lokal, yaitu 52. Rootnya kita lewati saja dulu. Apply. Oke, dia sudah otomatis sudah berubah mestinya. Sudah di-apply itu artinya sudah di sistem CTL restart itu ya. Kita cek IP spasi address 192.168.53, kemudian kita ping oke, ke 52, DNS oke, ke 51 gateway oke, ke 888 oke, ke Google oke, ya. Nah, baru kita cek menggunakan browser web server yang kita buat tadi, apa aja tadi. Oke, sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil terbangun web servernya, tetapi kita belum bisa menggunakan nama ini ya. Ya, kenapa? Karena belum kita set di DNS ini. Jadi di DNS-nya belum kita set. Jadi setiap ada web harus kita set name servernya. Nah, bagaimana setnya? Ini kita yang di DNS server kita buka. Kita masuk ke forward zone, ke file konfigurasi forward zone, etc bind db man.conf. Nah, ini untuk yang A ini, untuk manif.conf itu kita pindah ke ini nomor 3 ke 50.3 ya. Jadi yang domain manif.conf kita pindah ke sana. Begitu juga kalau ada request ke www. Ya, ini adalah IP untuk www. Kita simpan. Oke, sebenarnya cukup itu saja, yang reverse tidak usah. Ya, kita coba dulu saja ya. Ini saya membuka yang ini. Ya, mungkin harus di refresh. Ya, sudah bisa ya. Jadi http www.manif.conf itu sudah berhasil diakses dari servernya sendiri ya, dari server web server sendiri. Kita coba ping, ini juga berhasil. Pakai www juga bisa. Oke. Kita ns lookup. Oke, juga sudah bisa. Server yang menjawab adalah ini 52. Sementara domain manif.conf ada di 50.3. Kita coba tes dari yaitu dari Windows ini ya. Kita coba ns lookup. Oke. Jadi ini servernya, server DNS-nya adalah 50.2, sementara server yang domain ini sekarang ada di 50.3. Kita tambahi www juga bisa. Ya. Kita gunakan browser Internet Explorer ini. Ya, sudah terbuka nih ya, manif.conf. Oh, yang www ini ya, dia dilarikan keluar. Harusnya coba pakai www. Ya, dia sudah berhasil dilarikan ke dalam. Begitu video ini pada konfigurasi web server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.